Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala bi ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabatku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi ini alhamdulillah sudah dipersiapkan amalan-amalan ataupun sudah dipersiapkan informasi-informasi terbaik, sudah dipersiapkan ilmu-ilmu terbaik untuk bisa dibagikan untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini adalah bertema mengenai dakwah yang dilakukan oleh kita, dakwah yang dilakukan oleh para pekerja, para profesional, pengusaha, baik itu apapun profesinya, senantiasa tidak pernah terlepas dari dakwah. Apakah dakwah itu harus pakai jubah? Apakah dakwah itu atau kita mengajak orang lain untuk kebaikan harus dengan kopiah atau dengan di tempat yang cukup religi, misalnya di dalam masjid, harus selalu di dalam masjid atau di masjid taklim? Ternyata tidak. Saya mengutip surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, saya potong dulu sampai di situ supaya kita lebih fokus. Kuntum khaira ummatin, ya, kalian semua adalah sebaik-baiknya umat. Ya, kita semua, Anda, saya, kita semuanya adalah sebaik-baiknya umat. Mengapa dinyatakan di dalam surat Ali Imran? Ya, Allah menyampaikan bahwa kalian semua adalah sebaik-baiknya umat. Ya, jika Anda adalah umat terbaik, maka lakukanlah ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang diturunkan atau dilahirkan, ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan mengajak untuk beriman kepada Allah. Di situ tidak dijelaskan apakah profesinya harus dai, harus kiai, harus ustadz, harus yang titel haji, harus yang lulusan Kairo. Tidak. Dakwah itu adalah kewajiban seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Anda, saya, dan kita semua adalah umat terbaik. Lalu bagaimana kita menyampaikan? Karena kita bukan ulama, kita bukan ustadz, kita bukan kiai. Berdakwahlah sesuai dengan profesimu. Bagaimana caranya? Misalkan kita seorang penjaga keamanan atau security atau satpam di perusahaan atau di pabrik atau di pergudangan, ya, jaga apa yang diamanahkan oleh perusahaan kepada Anda sebaik mungkin. Itu pertama. Dan ajaklah lingkungan Anda, teman-teman Anda untuk bisa senantiasa mengingat Allah. Tidak berbuat kezaliman, tidak mencuri, ya, senantiasa menjaga itu. Ajak untuk bisa sholat, untuk bisa berpuasa, ya, di bulan Ramadan,
untuk bisa mengaji sama-sama, ya, dirangkul, diajak. Itu bagian dari dakwah. Seorang pemimpin, ya, lebih akan lebih terasa pada saat kita menggunakan kekuatan kita untuk mengajak kepada kebaikan. Kita sebagai pemimpin di perusahaan, kita ajak karyawan kita pas waktunya sholat untuk berhenti bekerja dan melaksanakan sholat berjamaah. Pemimpinnya sekaligus menjadi imam sholatnya, Masya Allah. Sholat Jumat, ya, yang menjadi khotibnya adalah direktur perusahaannya, Masya Allah. Yang menjadi imamnya adalah general manager di perusahaannya, ya. Seorang profesional pun bisa melakukan itu. Manajer-manajer, general manager, ya, pimpinan perusahaan bisa mengajak kepada kebaikan bagi karyawan-karyawannya. Ini yang perlu disampaikan dan ini perlu dilakukan oleh kita semuanya. Jadi dakwah itu tidak mesti harus bertitel dai, tidak harus bertitel kiai, akan tetapi kita bisa berdakwah dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi yang kita miliki saat ini. Ya, jadi berdakwahlah dengan profesimu. Anda seorang, kita sebutlah mungkin pekerja seni, ya, pekerja seni. Sampaikanlah dengan lagu, sampaikan dengan goresan tinta ayat-ayat Al-Quran, dengan kaligrafi yang baik, ya. Jadi tidak terlepas dari profesi apapun kita, ya, senantiasa kita punya kewajiban, ya, punya kewajiban untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak kepada kebaikan apapun, ya. Sosial media bisa kita jadikan sarana untuk bisa berdakwah, ya. Ibarat sosial media adalah ibarat pisau. Pisau itu punya dua mata, punya dua fungsi. Yang pertama bisa menjadikan orang terbunuh, tapi juga bisa membantu tukang daging, membantu memasak, ya. Sama seperti sosial media. Apakah kita akan jadikan sosial media ini sebagai pembunuh bagi yang lain atau pembantu bagi yang lain? Dan semoga yang sedikit ini mungkin ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan secara live, ya, dan atau bisa juga di komen, ya, setelah video ini berakhir, dan sebarkan. Kalau kita bisa menyebarkan video-video yang sebenarnya kurang bermanfaat, kita bisa menonton film-film yang kurang bermanfaat. Kenapa kita tidak mau menyebarkan kebaikan-kebaikan? Jadikan jempol kita ini, tangan kita ini menjadi wasilah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa demikian. Mudah-mudahan singkat ilmu yang sedikit ini, ya, kajian singkat untuk bisa saling mengingatkan. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Mudah-mudahan menjadi jalan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih atas semua perhatian, semua sudah bersedia untuk menonton ini. Semoga menjadikan manfaat. Silakan di-share, ya, sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.